Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang telah berhadir di sekolah pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian perkenalkan sekali lagi, saya Rizky Maulizar, calon guru penggerak angkatan 9, ingin melakukan pengimbasan mengenai budaya positif di sekolah kepada Bapak Ibu guru di SMK Negeri 1 Simpang Uri. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam materi pengimbasan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Bapak Muslim dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijaddina wa lijaddatina wa liustadina wa lilmashayikhina wa lijami'il muslimina wal muslimat. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, dengan berdoa semoga pengimbasan yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan di pembelajaran kita di kemudian hari. Kemudian kita masuk ke dalam materi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, mendengar kata budaya positif, apa yang terbersit di benak Bapak Ibu sekalian? Hal-hal yang baik, perilaku yang baik, sesuatu yang sering kita lihat, yang sering kita lakukan, yang sering kita amati, tetapi itu di bagian positif, di bagian yang baik. Ya, terima kasih kepada Ibu Erna dan Ibu Vivi. Mendengar kata budaya positif berarti kebiasaan-kebiasaan positif yang kita terapkan di sekolah. Yang sudah kita terapkan di sekolah, bersalaman dengan guru, itu termasuk budaya positif juga tidak? Ya, betul. Membaca Yasin ketika hari Jumat. Nah, ada beberapa konsep inti budaya positif yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan jelas, dan segitiga restitusi. Nah, sebelum kita masuk lagi, ini ada sebuah permainan. Cobalah buka. Nah, Bapak Ibu berpasangan dengan kawan di samping. Yang satu menjadi A dan satu menjadi B. Yang A tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan di dalam tangan Anda ini adalah sesuatu yang berharga. Dan yang B mencoba merayu, menghardik dan berusaha supaya tangan yang A itu terbuka. Paham Bapak Ibu? Paham. Coba Bapak Ibu praktikkan. Sambil Yang A
membayangkan di tangannya adalah sesuatu yang berharga. Yang B, mencoba merayu supaya yang tangan A ini terbuka. Kira-kira bisa terbuka atau tidak? Kamu sering ngambil warna. Hana sudah Ada dua. Bukan ada di aku A dan B. Tangan bebas. Kita masing-masing jelaskan. Jadi yang kalau yang enggak, tergantung ibu. Kalau ibu terbuka berarti yang A di dalam tangan A sesuatu yang berharga. Yang B mencoba membuka. motor lah mio. Kunci motor. Motor jo. Kuat ini. Yang A mempertahankan atau tergoda oleh rayuan yang B. Tergantung tadi. Apa itu barangnya berharga. Digenggam terus ada apa? Penasaran apa ya? Mau tahu? Mau lah. Yakin ya om. Apa? Yakin ya om. Kenalan dulu ya. Atau kunci rumah boleh. Apa? Kunci rumah. Saya mau boleh. Buka lah ya bisa buka pintu. Kayaknya ini oh tahu. Kira-kira berapa harganya? Pasti mainan anak-anak yang berkebutuhan itu. Emas, bapak. Pokoknya ada deh. 50.000. Buka lah bupe. Pokoknya kalau buka saya Oren. Saya beri buka ini trik udah beberapa trik dimainkan nggak akan terbuka juga nih. Baik Bapak Ibu, Nggak akan tergecap ya satu. ada yang terbuka, ada yang tidak. Ini komitmennya ya. Buka lah. Biar bisa buka pintu. Coba tengok huruf dia. Penasaran saya buka lah. Apa yang ada dalamnya? Makanya nang dia menjadi Kayaknya itu. dia. Oh, tahu. Kira-kira berapa harganya? Ya. Pasti mainan anak-anak Apa di dalamnya? Emas, kunci. itu apa? Iya, iya. Pokoknya ada deh. 50.000. Siapa namanya? Buka lah, Wipe. 50.000. Pokoknya kalau mau Ori, kebuka saya, Ori. punya kelihatan dulu. Ori, saya kebuka. Saya buka. Beda buka Ini ada buka kan? Ini trik udah beberapa trik dimainkan nggak akan terbuka juga nih. Jika makan. Baik Bapak Ibu, Nggak akan tergecap kayaknya. ada yang terbuka, ada yang tidak. Ini terbuka. komitmennya. Iya. Enggak sudah buka, dua tidak ada buka. Sebelum kita lanjutkan, mari tepuk tangan untuk di Bapak Ibu, dari permainan ini bahwa dapat kita simpulkan tidak ada satupun orang lain yang dapat mengendalikan diri kita, hanya diri kita yang mampu mengendalikan diri kita masing-masing dan Tuhan. Kemudian yang bisa kita lakukan sebagai guru adalah mengajak murid belajar bersama kita untuk menggapai tujuannya. Nah, memaksa murid menjadi seperti kita adalah hal yang tidak bijak. Mengapa? Karena cara yang paling baik yaitu dengan mengajak mereka melihat kembali tujuan daripada belajar. Kemudian setelah itu siswa akan mampu menyadari tanggung jawabnya masing-masing. Nah, kita lanjutkan kembali. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar student center dan teacher center. Nah, pembelajaran paradigma baru ini mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Nah, yang selama ini kita lakukan adalah berpusat pada guru. Pada kesempatan kali ini
Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid atau yang dikenal dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, yang berpusat kepada murid ini juga memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kita sebagai guru harus menerapkan kepada murid untuk memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, disiplin positif. Di sini disiplin positif mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang dipahami oleh murid. Misal, murid menghormati diri kelas, menghormati temannya, maksudnya menyayangi temannya dan tidak mengganggu temannya. Kira-kira nilai apa sajakah yang terdapat dari menghormati atau menyayangi teman tadi? Atau contoh lain, kita naik Honda pakai helm. Nilai apa yang dari helm itu? Keselamatan. Kita lanjutlah Bapak Ibu. Kemudian sebagai pendidik kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, maksudnya di sini siswa ketika melakukan suatu tindakan, suatu perilaku, mereka berdasarkan keinginan daripada hati mereka, bukan karena takut karena ada hukuman ataupun karena mengharap imbalan dari Bapak Ibu sekalian. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal di sini mencakup nilai tanggung jawab, kejujuran, kemudian bersyukur, lurus hati, kasih sayang, rajin, percaya diri, dan masih banyak lagi. Intinya setiap perilaku mereka terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalam tersebut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada juga pengaruh daripada kebutuhan dasar manusia yang melandasi setiap perilaku daripada peserta didik kita. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Sebagai contoh, kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu ketika ingin memenuhi kebutuhan rasa, kasih sayang dan rasa diterima, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu merasa diterima dan dikasih sayang ketika mengucapkan terima kasih dan menghargai orang tersebut. sebagai contoh Bapak Ibu ketika di kelas ada siswa yang mencari perhatian, kira-kira dia ingin diterima atau diberi kasih sayang? Dan diberi kasih sayang, Diberi perhatian. mengayomi dan memberi pemahaman tentang apa yang tujuan anak tersebut untuk ada apa ada agenda-agendanya, memang apa dia memang membutuhkan kasih sayang yang sebenarnya. Kalau memang dia membutuhkan kasih sayang yang sebenarnya, ya otomatis kita sebagai guru mengayomi
memberi pemahaman. Baik, benar sekali Bu Pipi. Kemudian intinya yang melandasari perilaku daripada murid ada 5 kebutuhan dasar yang harus dia penuhi. Salah satunya ketika ada siswa di kelas kita yang melakukan suatu perilaku yang intinya mencoba mencari perhatian Bapak Ibu, berarti dia sedang mencoba memenuhi kebutuhan rasa diterima dan rasa kasih sayang. Paham Bapak Ibu? Kemudian kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan sehari-hari, pangan, sandang, makanan. Itu sudah pasti. Kalau kebutuhan bertahan hidup ini tidak terpenuhi, maka kita akan melakukan apa saja supaya kebutuhan pokok kita terpenuhi. Nah, satu lagi kebebasan. Bapak Ibu sekalian merasa bebas ketika apa? Ketika melakukan apa? Atau Bapak Ibu sekalian merasa senang ketika mendapat sesuatu yang masalah yang kita ini terpenuhi, ya otomatis kita lega. Dan satu lagi, kebebasan yang dikatakan di sini bisa jadi kita sudah membuat tugas. Nah, itu merasa lega juga. ya. Terima kasih Bu Pipi. Kemudian kebebasan. Maksud di sini kebebasan perilaku yang kita lakukan supaya kita mendapatkan perasaan kebebasan dari diri kita. Setiap orang kan berbeda. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini perilaku yang kita lakukan ketika kita dipuji karena keahlian kita. Maksudnya kemampuan yang kita miliki. Kemudian kesenangan. Kita merasa senang, perilaku kita yang menunjukkan senang ketika kita dihargai ataupun ada kegiatan yang kita sukai, maka kita merasa senang. Begitu juga dengan murid, mereka melakukan 5 kebutuhan dasar ini. Jika tidak terpenuhi, maka mereka akan melakukannya di kelas. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 2, motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah mereka melakukan perilaku ke sekolah karena takut dihukum atau karena mengharapkan ujian. Misal mereka datang terlambat, takut dimarahi oleh guru. Kemudian mereka melakukan perbuatan baik karena mengharapkan hadiah dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita sebagai guru harusnya mengajarkan kepada murid untuk melakukan perilaku berdasarkan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari diri kita, dari dirinya masing-masing karena ikhlas, bukan mengharapkan hadiah ataupun takut karena hukuman. Nah, itulah tugas Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lanjut ke hukuman. Bapak Ibu sekalian tahu tidak perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Baik. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini langsung kita berikan, dan hukuman yang kita berikan itu tidak ada hubungan dengan penyebab perilaku siswa. Misal datang terlambat, kita suruh siswa yang datang terlambat itu berlari, kan tidak ada hubungannya. Sedangkan konsekuensi ini perilaku yang dilakukan siswa, kemudian konsekuensi yang kita berikan itu berhubungan dengan kesalahan yang dia lakukan. Misal dia nggak pakai sepatu warna hitam, maka kita menyuruh siswa itu kembali memakai sepatu warna hitam dan kembali masuk ke kelas. Sedangkan restitusi ini, kita dengan siswa berdialog, mencari solusi. Siswa yang mencari solusinya masing-masing, bukan guru yang memaksa siswa untuk mencari solusi. Misal, Ibu Erna melakukan kesalahan terlambat. Saya sebagai guru bertanya, kenapa Ibu Erna datang terlambat? Ini saya yang tadi jawabannya. Baik. Nanti saya menjawab, tidak masalah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan tersebut. Nah, Bu Erna, apa yang akan Bu Erna lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Jadi solusinya dari siswa, bukan dari guru. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan tersebut kembali, dia akan mengingat konsekuensi yang dia sampaikan sendiri, bukan kita yang memaksa.
Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian ada 5 posisi kontrol yang kita sebagai guru lakukan. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Penghukum yang seperti saya bilang tadi, guru langsung menghukum dengan sikap, maksudnya menunjukkan ketegasan, tidak ada mau mendengar alasan daripada murid, langsung menghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ni guru mencoba menyampaikan ke murid bahawa si murid ni salah. Bapak sangat kecewa dengan kamu. Kemudian teman. Kalau teman, kita dengan siswa artinya sebagai teman. Sebagai contoh, tolong masuk ke kelas, nanti ibu dimarahi, bapak kelas sekolah. Kemudian pemantau. Pemantau ini artinya selalu memonitor segala tindakan siswa. Jadi ketika ada yang salah, maka akan dikasih konsekuensi. Beda antara penghukum dengan pemantau. Kalau pemantau dia konsekuensi, kalau penghukum langsung menghukum. Paham Bapak Ibu? Kemudian manajer. Kita sebagai guru, posisi yang paling baik adalah sebagai manajer. Manajer tadi yang seperti saya sampaikan dengan Ibu Erna, kita mencoba berdialog, siswa yang mencari solusinya masing-masing. Nah, inilah contoh tadi yang penerapan 5 posisi kontrol. Saya mengambil kasus siswa tidak memakai seragam atau atribut sekolah. Yang menunjukkan penghukum, guru langsung menghukum siswa tersebut untuk membersihkan WC. Kan tidak ada hubungannya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Guru menyampaikan kepada siswa berapa kali Bapak harus menunjukkan posisi kontrol teman. Nah, kalau pemantau, kamu sudah melanggar aturan, berarti konsekuensinya apa? Itu kan yang sudah disepakati konsekuensi yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang terakhir, manajer. Manajer ini guru menyampaikan ke siswa, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan? Baik Bapak Ibu, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjut ya. Keyakinan kelas. Mengapa disebut keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau yakin, otomatis segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam kelas itu kan di situ ada piket, ada rules piket, otomatis kita ikhlas. Tapi kalau peraturan itu mau nggak mau harus kita ikuti peraturan. Terima kasih Bu Vivi. Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Sebenarnya berhubungan keyakinan kelas ini kesepakatan antara seluruh siswa. Jadi kesepakatan ini mereka yang menyampaikan sendiri supaya pembelajaran nyaman, apa yang mereka inginkan di dalam kelas. Jadi mereka menyampaikan bahwa masuk harus jam segini, tidak boleh memakai HP atau tidak boleh berdering HP ketika belajar. Itu siswa sendiri yang menyampaikan. Nah, sedangkan peraturan itu kan sudah ketentuan, tidak ada hubungannya dengan siswa. Kita yang menetapkan kalau peraturan. Nah, kita lanjut Bapak Ibu ke pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini harus kita buat bersifat abstrak dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian dibuat dalam bahasa yang positif. Artinya misal jangan memakai dilarang, tapi harus menggunakan bahasa yang positif, datang tepat waktu. Jangan menggunakan tidak boleh terlambat atau dilarang terlambat, tapi menggunakan datang tepat waktu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Kemudian semua siswa di dalam kelas dilibatkan dalam membentuk keyakinan kelas tersebut. Nah, yang terakhir ini segitiga restitusi. Nah, restitusi seperti yang saya praktikkan dengan Bu Erna tadi, mencoba mengajak siswa untuk berdialog menemukan solusi dari tingkah laku dan perilaku yang mereka lakukan sendiri. Ada 3 tahapan dari restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas.
kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, di tahap menstabilkan identitas tadi, ketika saya tanya kepada Bu Erna, kenapa Bu Erna datang terlambat? Pasti mungkin jawabannya karena telat bangun. Maka saya sebagai guru harus menyampaikan kepada murid atau ke Bu Erna bahwa tidak apa-apa kesalahan tersebut Bu Erna lakukan. Itu termasuk dalam menstabilkan identitas, karena semua orang pasti melakukan kesalahan. Jadi memberikan ke siswa bahwa tidak apa-apa melakukan kesalahan. Maksudnya ketika kita mengajak siswa jangan langsung memarahi, karena kan ketika orang saling dalam keadaan panas dimarahi kan meledak. Kemudian masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah, saya sebagai guru bertanya ke Bu Erna, kira-kira yang kamu lakukan itu benar atau salah? Itu termasuk dalam validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Saya tanya ke Bu Erna, Bu Erna masih ingat tidak keyakinan kelas yang telah kita buat? Kira-kira apa yang akan Bu Erna lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Saya akan mencoba untuk tidak saling menghakimi. Maka muncullah solusi dari siswa. Jadi siswa mencari solusinya sendiri tanpa kita memaksa siswa tersebut untuk sesuai dengan harapan kita. Nah, yang terakhir saya mencoba melakukan penerapan segitiga restitusi ini dengan siswa Muhammad Haikal di kelas 2 TSM 2. Nah, waktu itu si Muhammad Haikal ini menyapu di saat saya sedang masuk. Jadi saya harus menunggu lebih lama di luar kelas untuk menunggu Haikal ini menyelesaikan tiketnya di kelas. Ibu lihat tadi pagi pada saat ibu masuk, Haikal masih menyapu di kelas. Iya Bu, karena saya datang terlambat hari ini. Kalau begitu tidak apa-apa, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, mereka terlambat pasti ada alasannya, bukan? Ya Bu, saya bangun lambat hari ini. Nah, kira-kira mereka tahu tidak kesepakatan kelas kita? Tahu Bu, tiket di PAUD Bu. Ya, jadi kesepakatan kelas kita, apa kesepakatan kelas yang sudah mereka lambat? Tidak tiket tepat waktu Bu. Nah, sekarang apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Datang ke kelas lebih awal. Baik, mereka sudah melakukan tindakan yang baik untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, sekarang Haikal silakan kembali ke kelas dan lanjutkan pembelajaran. Ya Bu. Mustafa, ibu perhatikan Mustafa seperti terlihat dari kantin, padahal tadi minta izin ke toilet. Ya Bu, saya ada dari toilet tapi nanti. Baik, tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan tersebut. Mustafa berbohong pasti ada alasannya, bukan? Ya Bu, saya tanya lupa dari ini. Nah, Mustafa tahu tidak apa kesepakatan kelas kita? Ya Bu. Nah, kira-kira kesepakatan apa yang sedang Mustafa langgar? Bisa jujur Bu, saya minta izin ke toilet. Tidak ada kantin. Nah, sekarang hal tersebut. Hari ini saya tidak kambung dan saya lebih dahulu di rumah perempuan kan dia tidak menunggu jam pelajaran. Baik, Mustafa sudah melakukan tindakan yang baik untuk memperbaiki hal tersebut. Dan silakan kembali ke kelas dan lanjutkan pembelajaran. Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Kira-kira dari posisi contoh yang saya tampilkan ini, posisi kontrol apakah ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Teman, pemandang, penghukum, atau manajer? Pembuat rasa bersalah atau
Ya, pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol apakah ini? Jangan pulang dulu, sebelum bel pulang nanti ibu dimarahi bapak kepala sekolah. Teman, betul. Kemudian kamu tidak pakai sepatu hitam, silakan keluar dari kelas dan jangan masuk lagi. Termasuk ke penghukum. Posisi kontrol penghukum. Nah, posisi kontrol kamu tidak membawa baju olahraga, maka kamu tidak boleh ikut ke lapangan. Karena ada konsekuensi, maka dia masuk ke pemantau. Kemudian kamu tidak membuat tugas, maka kamu harus keliling lapangan 10 kali. Maka termasuk ke penghukum. Tadi kontrol yang waktunya. Ya, ada 5 posisi kontrol tadi: penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer, satu lagi teman. Nah, posisi kontrol yang terbaik yang Bapak Ibu bisa terapkan adalah sebagai manajer. Karena manajer ini mengajak siswa berdialog mencari solusi dan siswa tersebut yang mencari solusinya sendiri. Nah, sudah sampai di tahap terakhir, kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan mengenai budaya positif di sekolah? Coba di slide nomor 3 tadi ya. Di slide nomor 3 dari awal tuh kita kan antara konsekuensi Dan hukuman. Berarti restitusi ini kan istilahnya proses sesuai dengan murid. Ini murid yang memberi solusi sendiri, tetapi kita cuma sekedar mengawasi sebagai fasilitator. Di sini yang kita buat, termasuk saya sebagai guru BK kan, sebagai kamu yang kita bilang tadi, kamu kayak gini, saya nanti ditanya sama kepala sekolah, itu menandakan ke konsekuensi apa ke restitusi? Yang ayo dong masuk, nanti ibu dimarahin bapak kepala sekolah. Itu menunjukkan posisi kontrol teman. Nah, maksudnya tujuannya gini, Bu Rizky. Kita di sini kan ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini cuma sekedar proses kan, tetapi yang kita bilang tadi itu nggak ada hubungan ke sini apa bukan ya? Kita kan masuk. Ibu sebagai guru pikir, jadi nanti kan nggak enak. Padahal pada dasarnya di situ kan nggak ada guru. Jadi kan, apa di situ kan nggak nyaman anak-anak. Kemana masuk itu? kalau kita lihat hukuman, maka nggak masuk hukuman. Konsekuensi Kayaknya juga nggak masuk. nggak masuk karena kan nggak ada efek untuk murid. Maksudnya tidak ada konsekuensi dari Sementara yang kita jalankan sekarang kan kayak itu, berarti kan tidak indah juga. Apa yang harus kita buat istilahnya? Jadi kalau menurut saya kan Bu, tadi kan mengajak restitusi, mengajak berdialog berarti. berdialog, siswa sendiri yang menentukan konsekuensinya apa. Bukan dari guru yang memaksa siswa tersebut. Berarti ke restitusi tepatnya. Terima kasih Bu. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Pak Boy mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu Rizky dari pertama dengar nggak ngerti apa-apa. Maka mohon dimengertikan Pak. Nggak bisa Bu Rizky. Karena dia baru masuk tuh. Ya, berarti pemahamannya sedikit Bu Rizky, mungkin karena kawan kita ini baru masuk, mungkin belum memahami slide pertama dan selanjutnya ini harus secara pribadi aja Bu Rizky. Kita stop dulu ya Bapak Ibu. Kamu Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sampai di akhir
acara kompetisi penutup. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mau menerapkan budaya positif di kelas, maka kita harus memahami terlebih dahulu tadi restitusi, pengontrol, kebutuhan dasar manusia, kemudian hukuman, konsekuensi, dan paradigma pembelajaran baru. Nah, semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak karena Bapak Ibu sekalian telah berhadir dan mengikuti pembahasan daripada budaya positif yang saya lakukan hari ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, dari permainan tadi bahwa dapat kita simpulkan tidak ada satupun orang lain yang dapat mengendalikan diri kita, hanya diri kita yang mampu mengendalikan diri kita masing-masing dan Tuhan. Kemudian yang bisa kita lakukan sebagai guru adalah mengajak murid belajar bersama kita untuk menggapai tujuannya. Nah, memaksa murid menjadi seperti kita adalah hal yang tidak bijak. Mengapa? Karena cara yang paling baik yaitu dengan mengajak mereka melihat kembali tujuan daripada belajar. Kemudian setelah itu siswa akan mampu menyadari tanggung jawabnya masing-masing. Nah, kita lanjutkan kembali. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, Bapak Ibu pernah mendengar student center dan teacher center. Nah, pembelajaran paradigma baru ini mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Nah, yang selama ini kita lakukan adalah berpusat pada guru. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid atau yang dikenal dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, yang berpusat kepada murid ini juga memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kita sebagai guru harus menerapkan kepada murid untuk memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, disiplin positif. Di sini disiplin positif mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang dipahami oleh murid. Misal, murid di kelas menghormati temannya, maksudnya menyayangi temannya dan tidak mengganggu temannya. Kira-kira nilai apa sajakah yang terdapat dari menghormati atau menyayangi teman tadi? Atau contoh lain, kita naik Honda pakai helm. Nilai apa yang dari helm itu? Keselamatan. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian sebagai pendidik kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, maksudnya di sini siswa ketika melakukan suatu tindakan, suatu perilaku, mereka berdasarkan keinginan daripada hati mereka, bukan karena takut karena ada hukuman ataupun karena mengharap imbalan dari Bapak Ibu sekalian. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal di sini mencakup nilai tanggung jawab, kejujuran, kemudian bersyukur, lurus hati, kasih sayang, rajin, percaya diri, dan masih banyak lagi. Intinya setiap perilaku mereka
terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalam tersebut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada juga pengaruh daripada kebutuhan dasar manusia yang melandasi setiap perilaku daripada peserta didik kita. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Sebagai contoh, kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu ketika ingin memenuhi kebutuhan rasa, kasih sayang dan rasa diterima, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu merasa diterima dan dikasih sayang ketika Dan menghargai orang tersebut, mengucapkan terima kasih dan menghargai orang tersebut. sebagai contoh, Bapak Ibu ketika di kelas ada siswa yang mencari perhatian, kira-kira dia ingin diterima atau diberi kasih sayang? Diterima dan diberi kasih sayang. Diberi pengertian. Mengayomi dan memberi pemahaman tentang apa yang tujuan anak tersebut untuk ada ada ember-embernya, memang betul-betul dia memang membutuhkan kasih sayang yang sebenarnya. Kalau memang dia membutuhkan kasih sayang yang sebenarnya, ya otomatis kita sebagai guru mengayomi, memberi pemahaman. Ya, baik, benar sekali Bu Vivi. Kemudian intinya yang melandasari perilaku daripada murid ada 5 kebutuhan dasar yang harus dia penuhi. Salah satunya ketika ada siswa di kelas kita yang melakukan suatu perilaku yang intinya mencoba mencari perhatian Bapak Ibu, berarti dia sedang mencoba memenuhi kebutuhan rasa diterima dan rasa kasih sayang. Paham Bapak Ibu? Kemudian kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan sehari-hari, pangan, sandang, makanan. Itu sudah pasti. Kalau kebutuhan bertahan hidup ini tidak terpenuhi, maka kita akan melakukan apa saja supaya kebutuhan pokok kita terpenuhi. Nah, satu lagi kebebasan. Bapak Ibu sekalian merasa bebas ketika apa? Ketika melakukan apa? Atau Bapak Ibu sekalian merasa senang ketika melakukan, ketika mendapat sesuatu yang masalah yang kita ini terpenuhi, ya otomatis kita lega. Dan satu lagi, kebebasan yang dikatakan di sini bisa jadi kita sudah membuat tugas. Nah, itu merasa lega juga. Ya. Terima kasih Bu Vivi. Kemudian kebebasan. Maksud di sini kebebasan perilaku yang kita lakukan supaya kita mendapatkan perasaan kebebasan dari diri kita. Setiap orang kan berbeda. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini perilaku yang kita lakukan ketika kita dipuji karena keahlian kita. Maksudnya kemampuan yang kita miliki. Kemudian kesenangan. Kita merasa senang, perilaku kita yang menunjukkan senang ketika kita dihargai ataupun ada kegiatan yang kita sukai, maka kita merasa senang. Begitu juga dengan murid, mereka melakukan 5 kebutuhan dasar ini. Jika tidak terpenuhi, maka mereka akan melakukannya di kelas. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 2, motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah mereka melakukan perilaku ke sekolah karena takut dihukum atau karena mengharapkan pujian. Misal mereka datang terlambat, takut dimarahi oleh guru.
Kemudian mereka melakukan perbuatan baik karena mengharapkan hadiah dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita sebagai guru harusnya mengajarkan kepada murid untuk melakukan perilaku berdasarkan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari diri kita, dari dirinya masing-masing karena ikhlas, bukan mengharapkan hadiah ataupun takut karena hukuman. Nah, itulah tugas Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lanjut ke hukuman. Bapak Ibu sekalian tahu tidak perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Tidak. Baik. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini langsung kita berikan, dan hukuman yang kita berikan itu tidak ada hubungan dengan penyebab perilaku siswa. Misal datang terlambat. Kita suruh siswa yang datang terlambat itu berlari, kan tidak ada hubungannya. Sedangkan konsekuensi ini perilaku yang dilakukan siswa, kemudian konsekuensi yang kita berikan itu berhubungan Dengan kesalahan yang dia dengan lakukan. kesalahan yang dia lakukan. Misal dia nggak pakai sepatu warna hitam, maka kita menyuruh siswa itu kembali memakai sepatu warna hitam dan kembali masuk ke kelas. Sedangkan restitusi ini, kita dengan siswa berdialog, mencari solusi. Siswa yang mencari solusinya masing-masing, bukan guru yang memaksa siswa untuk mencari solusi. Misal, Ibu Erna melakukan kesalahan terlambat. Saya sebagai guru bertanya, kenapa Ibu Erna datang terlambat? Jadi saya mencari jawabannya sendiri. Baik. Nanti saya menjawab, tidak masalah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan tersebut. Nah, Bu Erna, apa yang akan Bu Erna lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Jadi solusinya dari siswa, bukan dari guru. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan tersebut kembali, dia akan mengingat konsekuensi yang dia sampaikan sendiri, bukan kita yang memaksa. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian ada 5 posisi kontrol yang kita sebagai guru lakukan. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum yang seperti saya bilang tadi, guru langsung menghukum dengan sikap, maksudnya menunjukkan ketegasan, tidak ada mau mendengar alasan daripada murid, langsung menghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini guru mencoba menyampaikan ke murid bahwa si murid ini salah. Bapak sangat kecewa dengan kamu. Begitu. Kemudian teman. Kalau teman kita dengan siswa artinya sebagai teman. Sebagai contoh, tolong masuk ke kelas, nanti ibu dimarahi, bapak kepala sekolah. Kemudian pemantau. Pemantau ini artinya selalu memonitor segala tindakan siswa. Jadi ketika ada yang salah, maka akan dikasih konsekuensi. Beda antara penghukum dengan pemantau. Kalau pemantau dia konsekuensi, kalau penghukum langsung menghukum. Paham Bapak Ibu? Kemudian manajer. Kita sebagai guru, posisi yang paling baik adalah sebagai manajer. Manajer tadi yang seperti saya sampaikan dengan Bu Erna, kita mencoba berdialog, siswa yang mencari solusinya masing-masing. Nah, inilah contoh tadi yang penerapan 5 posisi kontrol. Saya mengambil kasus siswa tidak memakai seragam atau atribut sekolah. Yang menunjukkan penghukum, guru langsung menghukum siswa tersebut untuk membersihkan WC. Kan tidak ada hubungannya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Guru menyampaikan kepada siswa, berapa kali Bapak harus menyampaikan ke kamu bahwa harus selalu memakai seragam sekolah. Bapak atau Ibu sangat kecewa dengan kamu. Kemudian posisi teman. Selamat
Umur ada cara. Apa yang tu? Dia balik kopi. Dengan mainan. Yang kedua, apa lagi masuk dan Masuklah dengan mainan. mengambil barang dengan tertib. Dan menteruknya bakso. Tak ada lupanya. Hai wajar ada wajib manusia. Yang ketiga, apa lagi? Pemulihan. Macam tak minum. Membersihkan lab sebelum Menjaga lab. Bergelut-gelut dah ni. Menjaga api, menjaga lab. yang Jaga keempat. bersihah. Boleh belajar harus kita Yang satu. kemarin diusir di lab. Yang diusir di lab. Tak boleh merokok. Coba. Tak boleh piknik. Tak boleh sendiri. Tidak boleh. Minggu. Yang kelima, apa lagi? Yang kelima, keyakinan masuk lab. Buat Jangan Buat praktek. Jangan berusaha. buat rajin. Jangan musak anak-anak lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama M. Fisedra. Saya dari kelas TPSM. Saya meyakini keyakinan kelas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ramadan dari kelas TPSM 1. Saya memahami kegiatan kelas dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Pertawi dari kelas 10 TSM 1. Saya sangat memahami keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Rahman Saputri dari kelas 10 TSM 1 dari SMK 1 Simpang Mulim. Pembelajaran dari Bu Rizky Mauliza. Mata pelajaran dasar-dasar otomotif. Pembelajaran dari Bu Rizky sangat menyenangkan. Saya menjadi tahu perkembangan otomotif dari dulu hingga sekarang. يوم الدين إياك
ibu masuk, Haikal masih menyapu di kelas. Iya Bu, karena saya datang terlambat hari ini. Kalau begitu tidak apa-apa, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, mereka terlambat pasti ada alasannya, bukan? Ya Bu, saya bangun lambat hari ini. Nah, kira-kira mereka tahu tidak kesepakatan kelas kita? Tahu Bu, tiket depan waktu Bu. Ya, jadi kesepakatan kelas kita, apa kesepakatan kelas yang sudah mereka langgar? Tidak tiket depan waktu Bu. Nah, sekarang apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Datang kelas sedikit lebih awal. Baik, mereka sudah melakukan tindakan yang baik untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, sekarang Haikal silakan kembali ke kelas dan lanjutkan pembelajaran. Ya Bu.